Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksa Reza Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya untuk mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana pada tugas besar ini saya akan mengangkat uh, sebuah skripsi dengan latar belakang ruang hampa gema atau anechoic chamber yang merupakan sebuah fasilitas untuk menguji radiofrekuensi dengan memanfaatkan lapisan dari bahan peredam radiasi atau dikenal dengan radar absorbing material atau RAM di sepanjang dinding, langit-langit, dan lantai untuk menciptakan sebuah ruang kedap gelombang elektromagnetik. Anechoic chamber biasanya digunakan untuk menyediakan tempat pengujian radiofrekuensi atau RF yang terisolasi untuk mensimulasikan pengujian wilayah free space untuk mengukur sebuah antena karena sebuah instrumen atau alat perlu diuji tanpa terkena atau mendapatkan efek dari gelombang refleksi. Terdapat 3 bagian utama dari ruang yang harus dipertimbangkan. Bagian-bagian tersebut adalah bentuk atau orientasi, ukuran sebuah ruangan, dinding yang dilapisi atau penyerap, dan bagaimana penyerap dirakit. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa itu anechoic chamber? Yang kedua, material yang seperti apakah yang tepat untuk membuat sebuah anechoic chamber? Yang ketiga adalah bagaimana cara mengetahui material tersebut baik untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuat anechoic chamber, dan yang keempat, bagaimana cara pembuatan anechoic chamber. Lalu adapun batasan masalah yang telah saya terapkan atau yang akan saya terapkan, yaitu batasan masalah dari penelitian ini, yaitu penulis hanya membahas proses pembuatan anechoic chamber dari pemilihan material, pengujian material, pembuatan prototipe, dan pengujian antena. Tujuannya adalah didapatkannya material pengganti berbahan hemat biaya untuk membuat sebuah dinding hampa gema atau anechoic chamber dengan hasil redaman yang mampu mengisolasi gelombang elektromagnetik pada frekuensi 900 MHz sampai 1800 MHz. Adapun metodologi penelitiannya yaitu yang pertama studi literatur, yaitu mengumpulkan semua data dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, diklat maupun sumber-sumber yang lain yang berkaitan dalam pembuatan alat ini. Yang kedua, pengukuran material dengan variabel ketebalan dan bahan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah perancangan mini ruang hampa gema atau mini anechoic chamber. Nah, berikut adalah 5 resume jurnal yang telah saya baca dan telah saya kaji. Yang pertama, judul jurnalnya adalah Evaluation of Anechoic Chamber, Characteristic Using Optically Driven Imitated Equipment. Adapun latar belakangnya adalah yaitu penulis Tetsuya Kawashima, Juan Carlos Aquino, dan Masamitsu Tokuda menjelaskan bahwa sebagai alat uji emisi dan imunitas standar pada peralatan elektronik sudah menjadi kewajiban ruang hampa gema atau anechoic chamber digunakan sebagai lokasi uji alternatif yang sesuai untuk pengukuran. Namun dalam pengukuran kerap sekali mendapatkan hasil yang tidak akurat. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan oleh kabel koaksial dan kapal pada antena yang digunakan. Oleh karena itu, pada jurnal ini dicobalah membuat sebuah alat penggerak alternatif yang dimana kabel yang digunakan adalah kabel fiber optik. Yang dimana kabel ini tidak akan menimbulkan gelombang elektromagnetik karena yang dikirimkan oleh kabel optik merupakan cahaya sehingga akan meminimalisir adanya gangguan dari faktor luar. Lalu tujuan masalahnya adalah mendapatkan sistem pengukuran radiasi pada ruang anechoic chamber dengan meminimalisir faktor kebocoran radiasi yang diakibatkan oleh kabel koaksial dan kapal pada sambungan antar kabel koaksial dan antena. Adapun metode yang digunakan adalah mengimitasi kabel koaksial sebagai pembawa sinyal elektrik untuk antena dengan kabel fiber optik. Adapun hasil yang didapatkan adalah karakteristik ruang anechoic chamber untuk radiasi emisi dari EUT atau Electronic Under Test yang digerakkan secara optik telah dievaluasi. Dari penelitian ini didapatkan
bahwa pengguna peralatan tiruan yang digerakkan menggunakan media fiber optik meningkatkan hasil pengukuran yang berulang. Lalu yang kedua adalah pengukuran koefisien refleksi dinding anechoic chamber pada frekuensi gelombang mikroband X menggunakan teknik gelombang berdiri. Adapun latar belakangnya adalah penulis Budi Awoyo menyajikan hasil studi pengukuran koefisien refleksi dinding anechoic chamber Laboratorium Microwave Politeknik Elektronik Negeri Surabaya atau PENS, Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS. Untuk aplikasi gelombang mikrofrekuensi band X, tepatnya frekuensi 8.500 MHz sampai 10.500 GHz, pengukuran dilakukan dengan standing wave detector yang berfungsi untuk mengetahui fenomena gelombang berdiri yang dikarakteristikan dengan parameter voltage standing wave ratio atau VSWR dan dapat dihitung besar koefisien refleksi dari dinding anechoic chamber. Pengukuran dilakukan dengan arah gelombang datang membentuk sudut datang normal tegak lurus terhadap permukaan dinding anechoic chamber dengan mengambil 3 pola titik pengukuran yang berbeda. Tujuan masalahnya itu mendapatkan karakteristik propagasi pada ruang anechoic chamber di frekuensi gelombang mikro band X. Metode yang digunakan adalah pengukuran koefisien refleksi menggunakan teknik gelombang berdiri atau VSWR. Adapun hasil yang didapatkan adalah dari grafik ke-1 dan ke-2 diperoleh koefisien refleksi rata-rata sebesar 6 atau 0,4% atau min 24 dan 38 dB. Untuk pola ke-1 7,83% atau 22,12 dB. Untuk pola kedua 9,71% atau minus 20,26 dB. Untuk pola ketiga, dengan demikian dapat dikatakan daya serap rata-rata dinding anechoic chamber pada pola pertama relatif lebih besar 2,26 dB dari pola kedua dan relatif lebih besar 4,12 dB dari pola ketiga. Lalu selanjutnya ada jurnal yang berjudul Electromagnetic Absorber Composite Made of Carbon Fiber Loaded Epoxy Foam for Anechoic Chamber Application. Pada jurnal ini menyajikan bahwa penyerap elektromagnetik baru yang dikembangkan dari serat karbon yang dimuat busa epoksi untuk aplikasi ruang hampa gema atau anechoic chamber. Komposit ini dikembangkan untuk mengganti piramida penyerapan atau piramid absorber, yang dimana saat ini digunakan terbuat dari partikel karbon dimuat dalam busa polietilen. Setelah optimalisasi penyebaran serat karbon secara komposit bahan, sifat dielectric composite diukur menggunakan koaksial probe dalam rentang frekuensi 4-18 GHz. Hasil telah menunjukkan bahwa izin kompleks komposit meningkat dengan jumlah muatan dan juga dengan panjang serat karbon. Kinerja penyerapan prototipe yang disiapkan dengan konsentrasi rendah yaitu 0,5 Wt%. Serat karbon diukur dalam ruang hampa gema atau anechoic chamber, menunjukkan keuntungan rata-rata 10 dB dibanding dengan peredaman komersial. Adapun tujuan masalahnya adalah mendapatkan sebuah penyerap gelombang elektromagnetik dengan bahan terbarukan yaitu carbon fiber yang diisikan dengan busa epoksi. Metode yang digunakan yaitu pembuatan sebuah prototipe piramida absorber yang terbuat dari epoksi yang dilapisi oleh karbon, serta perbandingan pengukuran antara piramid absorber komersial dan piramida absorber prototipe. Adapun hasil yang didapatkan adalah hasil menunjukkan penyerapan yang sangat baik pada rentang frekuensi 4-18 GHz dengan koefisien refleksi di bawah 30 dB. Prototipe lebih baik daripada penyerap komersial untuk kejadian normal dan miring dari gelombang elektromagnetik. Lalu selanjutnya adalah yang berjudul Absorber Analysis for Anechoic Chamber, yang dimana latar belakangnya elemen terpenting dalam ruang anechoic chamber adalah peredam. Penyerap akan menyerap gelombang elektromagnetik untuk menyediakan lingkungan non-reflecting yang terdiri dari bahan penyerap berbentuk piramida yaitu
bubuk karbon dan cairan pelapis. Penyerap dilapisi dengan karbon menggunakan cat berbasis minyak dan air. Jurnal ini lebih terfokus pada pembuatan konstruksi peredam, serta konfigurasi sistem pengukuran untuk pengukuran penyerapan. Hasilnya dibandingkan dengan penyerap yang tersedia secara komersial. Adapun tujuan masalahnya adalah untuk meneliti aplikasi bubuk karbon sebagai penyerap bahan. Karbon dipilih karena sifat-sifat itu sangat mirip dengan ferit dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Selain itu, harganya juga lebih murah. Adapun metode yang digunakan membuat sebuah prototipe penyerap gelombang elektromagnetik yang berbentuk piramida yang terbuat dari poliestiren dan dilapisi oleh karbon dengan spesifikasi penyerapan 20 dB pada frekuensi 8-12 GHz atau X-band. Pelapisan atau coating menggunakan metode water-based dan oil-based paint. Adapun hasil awal menunjukkan bahwa pelapis karbon bisa digunakan sebagai bahan penyerap. Namun, studi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan faktor kontribusi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja penyerapan. Hasilnya juga harus diverifikasi dengan menggunakan perangkat lunak komersial seperti HFSS atau simulator struktur frekuensi tinggi. Yang terakhir adalah a measurement method for reflecting coefficient of anechoic chamber using standing wave technique. Yaitu pada jurnalnya latar belakangnya adalah ruang anechoic adalah ruang yang bebas dari gelombang radio yang memantulkan dalam rentang frekuensi tertentu. Ada ruang anechoic di Laboratorium Microwave Politeknik Elektronika Institut Surabaya, PENS atau ITS, atas usulan praktik dan penelitian terutama pada frekuensi L-band, tetapi nilai-nilai koefisien refleksi ruang tidak diketahui. Tujuan masalahnya adalah mengintegrasikan sistem pengukuran dan pengembangan antena untuk mengukur koefisien pantul ruangan pada frekuensi 1000 MHz dan 1700 MHz. Adapun metode yang digunakan adalah pengukuran koefisien refleksi menggunakan teknik gelombang berdiri atau VSWR. Dari hasil pengukuran koefisien pantul ruangan anechoic menggunakan teknik gelombang berdiri untuk rentang frekuensi 1000 MHz hingga 1700 MHz dengan ketentuan 3 pola diberikan grafik yang ditunjukkan pada gambar berdasarkan angka-angka tersebut. Rata-rata refleksi koefisien adalah 0,0586 atau minus 24,74 dB untuk pola 1, 0,0785 atau minus 22,20 dB untuk pola 2, dan 0,0969 atau minus 20,36 dB untuk pola ketiga. Mungkin sekian presentasi mengenai jurnal-jurnal atau 5 jurnal yang menjadi acuan saya dalam penulisan skripsi yang akan datang. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.